malam saudaraku, teman-teman. Ini yang kemarin karena saya memang berniat untuk ngecek ya setelah 24 jam apakah anak-anaknya ini perutnya terisi dengan susu induk atau tidak. Mari kita cek satu-satu. Ini masih cukup ada tenaga ya anak-anak ini. Coba kita cek apakah perutnya cukup. Nah, sepertinya perutnya kosong ini, berarti induk ini belum mau menyusui ya, ini belum mau menyusui. Nah, kita akan ajari, karena kebetulan ini habis makan, kita akan ajari induk ini untuk menyusui anaknya. Dan untuk memastikan, selain kita ngecek perut dari si bayi-bayi ini, kita juga cek coba puting susu dari induk ini, apakah ada bekas dihisap sama anak-anak ini atau tidak ya. Baik, dilanjut. Ini sudah saya keluarkan dari kandang induk ini ya. Kita menggunakan kursi yang sudah jarang dipakai atau memang tidak pernah dipakai, dan ini sudah amblas ya, jadi cekung bagian bawahnya. Ini enak untuk menyusui, ini busanya udah cekung. Ini anak-anaknya sudah ambil dari kota, dan dia kalau disentuh itu bunyi ya, ini kehausan, dia mencari air susu induk atau ASU, air susu umi. Kita cek dulu bagian perut dari si induk. Nah, itu pucat ya, jadi ujung-ujung puting susunya ini pucat, berarti tidak ada hisapan bekasnya, padahal ini sudah menebal. Artinya memang secara alami dari tubuh kelinci ini sudah menyiapkan air susu. Ini kelenjar susunya sudah aktif ini, jadi menebal ini, jadi seperti kantung-kantungnya ada cairannya seharusnya. Baik, ini biar tenang. Kemudian mungkin dia akan merasa geli karena pertama kali. Ini telinga ditahan seperti ini tidak apa-apa ya, karena ini tidak menahan beban seluruhnya. Baik, kita lanjut. Satu persatu anaknya dimasukkan seperti ini ya, seperti ini. Nanti bila perlu punggungnya kita angkat. Nah, ini karena dia terlalu rebah ya, terlalu olongnya itu kurang angkat ya, jadi sulit ini ya. Nanti kita bantu angkat. Nih, dia mencari-cari karena dia lapar ya. Ini sudah 24 jam soalnya, lebih sedikit malah. Padahal kelenjar susunya itu sudah menebal, sudah memproduksi ASU ya, air susu umi. Ini saya angkat dikit punggungnya. Nah kan, ini tidak apa-apa, ini tidak berat loh ya, ini tidak berat sehingga telinganya tidak kesakitan. Ada yang sudah menemukan dari bunyinya itu seperti bunyi menghisap atau mengenyot ya. Ini hanya induk yang memang belum terbiasa ya, karena memang ini adalah kelahiran yang pertama. Kemarin lahir di luar kotak juga karena bisa jadi karena dia panik, stres ya, karena hujan lebat dan angin dan petir di sini kebetulan. Begitu hujan reda baru saya ngecek ke kandang. Ini sudah nyedot ya. Setelah ini nanti kita bisa cek perut dari si bayi-bayi ini. Kalau dia sudah pemutih, artinya ada cairan putih. Ini kan kulitnya masih agak transparan soalnya ya. Ini kita memastikan jangan ada yang keinjak. Kaki yang sebelah sini aman ya, tidak apa-apa seperti ini. Ini termasuknya induk yang penurut, artinya dia nggak galak ya. Tapi kalau di kandang, kalau nggak dipegang seperti ini ya dia banyak tingkah gitu. Tuh lihat, kamera agak mendekat tuh, dia sedang menyusu ya. Dan dia induknya nggak merasa risih. Nanti kita cek mana yang nggak kebagian. Ini satu ada yang nggak kebagian itu.
ini agak lemah sepertinya satu, ya coba bisa bertahan atau tidak, kita akan cek. Kira-kira sekitar 5 menit dulu lah ya, jangan terlalu lama karena ini masih terbiasa. Nanti pagi hari menjelang subuh saya coba bantu lagi. Biasanya sampai 3 hari sampai 5 hari harus setiap 1 hari 2 kali harus dibantu seperti ini sampai dia terbiasa si induk ini. Kalau dia sampai nggak menyusui sendiri, badannya nggak enak ya, pegel-pegel atau gimana lah, merasa nggak enak, dia ketagihan untuk menyusui anaknya. Itu udah dapat ya, dapat. Ini udah merasa risih atau pegel mungkin. Ini agak ditarik punggungnya supaya kolongnya itu berjarak, agak longgar kolong badan dari si induk ini. Dan bunyinya itu trup. Nah, ini sementara induk sudah saya turunkan dari kursi. Coba kita cek anak-anaknya. Tadi saya angkat, saya turunkan, kita cek perutnya. Nah, seharusnya dia seperti ini. Lihat perutnya membesar ya, dan warnanya putih. Ini kenyang sekali ini. Ini seperti ini. Berarti ini sudah kenyang. Coba kita cek satu-satu. Ini sudah kenyang. Ini sebetulnya induk produksi susunya banyak ini. Air susunya itu banyak. Cuma dia belum bisa ya. Ini minimal ada lah sedikit, tapi lumayan banyak ini. Kenyang juga dia. Ini kenyang ya, cukup. Jadi awal itu jangan terlalu lama dulu karena nanti membuat iritasi puting susu. Yang penting nanti subuh kita ini sedikit ya, ini 2, ini kurang banyak ya, biar dia menghisap lagi. Nah, sebentar saja. Kalau memang dia sudah tidak mau ya tidak apa-apa, yang penting sudah ada isinya, mau itu dia mencari. Nah, itu kan kelihatan ya, dia menghisap lagi. Yang satu mana ini? Oh, udah dua-duanya menghisap. Pokoknya sampai kenyang ya, sampai dirasa cukup lah kira-kiranya. Induknya juga masih tenang, anteng, ini nggak merasa kesakitan karena kelenjar susunya di daerah perut itu di sekitar puting susu menebal, sudah air susunya itu banyak. Demikian ya caranya. Jadi biar videonya tidak terlalu panjang, setelah ini kita masukkan lagi induknya dulu yang dimasukkan ya, nanti baru anaknya dimasukkan ke kotak ya. Kenapa seperti itu? Nanti kalau anaknya dulu yang dimasukkan, baru induknya, biasanya induknya baru dilepas, dia nanti lompat-lompat. Itu kadang sampai karena panik ya, melompat ke dalam kotak ya, kecepatannya tinggi gitu, lompat seperti itu ya, biasanya itu melukai anak-anaknya. Ini saya pikir cukuplah, jangan terlalu lama dulu karena ini pertama. Nah, ini perutnya sudah membesar ya, sudah penuh tuh, lihat ini sudah penuh. Ini lumayan lah ya, tuh kelihatan putih. Ini sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, mungkin ada yang tanya, kalau misalnya memegang bayi kelinci, apakah nanti induknya menjadi tidak sayang karena bau tangan kita? Itu tidak juga. Tidak juga, karena sebelum saya memegang anak-anak ini, saya memegang induknya dulu, terutama bagian belakang daerah kelamin ya. Yang intinya biar tangan saya itu bau aroma induk, baru memegang bayi-bayi ini. Jadi aman ya. Ini sudah kenyang-kenyang, itu besar perutnya. Kita masukkan lagi ke kandang. Demikian ya. Semoga bermanfaat.